Jadi memang secara garis besar perempuan memang lebih berisiko. Terus lagi sebenarnya kelompok lain sih sama semua ya, kalau memang intake kurang, bahan-bahan tadi pembentuk sel darah merahnya kurang ya akan anemia. Potensi untuk anemia itu ya genetik ada, maksudnya penyakit yang secara metabolik yang resiko untuk diturunkannya ada juga nanti kan bisa berujung juga ke kejadian anemia gitu ya. Anak pucat misalkan itu kok jadi anaknya gampang lemes, tidak aktif gitu ya. Atau gangguan pertumbuhan kok dengan umur segini pertumbuhannya jadi kok nggak sama kayak teman-temannya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti Anda sering lah ya mendengar istilah anemia. Nah biasanya tuh kalau saya tuh kebawa ya, karena saya tuh generasi 90-an tuh dulu tuh ada iklan gitu ya. Kalau ada orang perempuan biasanya ya anemia itu kayak digambarkan dengan wanita yang lemas, nggak bergairah gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kan memang kita ngerti ya bahwasanya peran darah dalam kehidupan itu sangat penting. Bayangin kalau darah kita itu berkurang. Apa yang terjadi? Mungkin asupan oksigen dan lain sebagainya itu pasti berkurang. So otomatis salah satu dampaknya mungkin kita akan kerasa lemes dan lain sebagainya. Nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan anemia? Kenapa selalu digambarkan dengan banyak sekali yang terjadi anemia itu pada perempuan? Apakah benar prevalensinya pada perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki? Dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mengupas tuntas seputar anemia dan yang hubungannya juga dengan sistem imunitas atau imun atau kekebalan tubuh yang ada di tubuh kita. Karena mungkin erat kaitannya ya, orang dengan anemia lemes pasti imunnya juga pasti bakal turun gitu. Nah makanya kita akan mengupas tuntas hari ini seputar sistem imun dan juga anemia. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sistem kekebalan tubuh manusia bersama dengan dokter kita hari ini. Ada Dokter Mutmainah SPPDKI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari Primaya Hospital Depok. Assalamualaikum dokter, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya? Oke, dok hari ini kayaknya belum pada konsen ya, mau hari Senin gitu ya dok ya. Habis dari weekend terus bekerja jadi agak belibet. Oke, dok hari ini kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar sistem imun atau kekebalan tubuh ya. Yang pertama adalah, nah ini banyak banget nih dok. Jadi orang tuh kadang-kadang agak tumpang tindih ya antara obat sama vitamin. Kenapa? Karena biasanya gini, orang itu kan biasanya tuh paling takut ngomongin minum obat dok. Karena takut kena ginjal dok, ini dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kadang-kala mereka ya udah acuh aja dan ketika mulai ngerasa sakit, aku nggak mau minum obat deh dok, minum vitamin aja gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomong vitamin itu, betul nggak sih? Selama ini mungkin ada banyak ya seputar vitamin. Entah untuk menangkal penyakit, yang paling ekstrim mengobatin penyakit gitu ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya fungsi vitamin ini dan hubungannya dengan menangkal penyakit dan lain sebagainya. Dan sistem imunitas tubuh kita itu gimana sih dok? Ya betul, jadi vitamin itu secara umum memang penting dibutuhkan untuk dalam proses pembentukan sistem imun yang baik dalam tubuh kita. Jadi kebutuhan vitamin itu kan vitamin banyak macam ya mas ya. Betul. Jadi masing-masing memang secara spesifik bekerja, tapi memang secara umum itu sifatnya membantu membentuk suatu proses imun atau kekebalan tubuh yang baik pada tubuh kita. Jadi kalau kita dalam kondisi kekurangan vitamin atau defisiensi vitamin, otomatis juga sistem imun secara keseluruhan akan menurun fungsinya. Gitu. Nah sebenarnya tuh gini dok, kan ada orang-orang yang suka makan makanan yang real food ya, dalam artian kayak sayuran secara langsung atau buah-buahan gitu ya. Buah-buahan kadang-kadang atau sayuran ada yang makannya sebagai lalapan, ada yang buah potong, ada yang di jus. Meskipun jusnya mungkin kadang tambahin gula gitu ya dok ya. Dan kental manis ya, bukan susu gitu ya. Atau ada juga orang-orang yang kayak, daripada kayak gitu ribet, udahlah minum yang berbentuk pil aja. Nah itu sebenarnya ada beda nggak sih dok manfaatnya ke tubuh kita? Tetap makanan raw food sekarang, karena gitu ya mas ya, itu akan lebih baik. Karena juga akan diserap lebih baik.
Tetapi tergantung defisiensi apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh tiap orang. Kalau vitamin kan secara spesifik sediaannya udah macam-macam nih. Misalkan kita kekurangan satu zat, misalkan kalsium, atau kondisi hamil kita butuh yang lebih spesifik, misalkan vitamin B12 atau asam folat pada saat kehamilan. Jadi memang secara spesifik. Kalau makanan-makanan yang dalam bentuk raw food tadi, kita kan nggak tahu nih komposisinya secara pasti cukup nggak nih untuk kebutuhan kita yang pada saat itu memang butuh atau dalam kondisi kekurangan atau defisiensi begitu. Jadi nggak ada salahnya juga, tapi juga pakai vitamin boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Tapi kayak dok nggak mau pil-pilan deh, aku mau yang raw food gitu. Nah mungkin bisa konsultasi ke dokter gizi klinik ya untuk mengetahui ini porsinya kayaknya ibu kurangnya di vitamin ini konsumsinya lebih baik buah atau sayuran ini gitu ya. Jadi tahu takarannya ya, nggak yang banyak-banyak kadar gulanya kebanyakan nanti dong karena suka yang manis-manis gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Anak-anak dan lansia memiliki imun tubuh yang lemah. Nah ini kan sering banget ya dok ya kita menemukan itu entah bacaan nggak ngerti valid atau enggak. Tapi selalu masuk tuh kategori yang rentan itu lansia sama anak-anak. Kalau katanya anak-anak itu imunnya terbentuk secara sempurna, kalau lansia udah nurun. Ini betul atau enggak sih? Betul banget. Jadi anak-anak betul tadi yang seperti Mas bilang. Jadi pertumbuhan anak-anak tadi ya pencapaian secara struktur dan secara fungsional termasuk sistem imun atau kekebalan tubuhnya memang akan bertahap. Nanti akan matang pada usia dewasa. Sedangkan pada usia lansia, jadi kalau kita kan pakai patokannya 60 tahun ke atas nih lansia ya Mas ya, memang terjadi kalau dalam bahasa ilmiah itu immunosenescence. Jadi fungsi imun itu akan menurun sejalan usia gitu. Jadi memang dua kelas ini, dua kelompok individu ini memang lebih rentan terhadap ya salah satunya penyakit infeksi gitu karena imunnya menurun. Itu karena kalau kayak lansia itu karena proses aging atau degeneratif tubuhnya nggak sih dok? Betul, jadi penuaan sendiri itu menyebabkan ada yang namanya inflammaging. Jadi secara alami memang menyebabkan ada terjadinya inflamasi atau peradangan kronis walaupun dalam derajat yang ringan Mas. Jadi itu akan bertahan lama sehingga memang kelompok lansia ini adalah kelompok rentan. Jadi memang betul tadi pernyataan yang tadi. Lansia dan anak-anak memang kelompok rentan terhadap problem-problem bukan autoimun, jadi penyakit yang terganggu imunitasnya. Gitu. Oke, jadi ibarat kata kalau dalam siklus kehidupan itu ini yang start sama end-nya itu benar-benar sangat berpengaruh gitu ya dok ya. Makanya harus diperhatikan nih kalau kita punya anak-anak atau punya opa-oma di rumah gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Sistem pencernaan pengaruhi sistem kekebalan tubuh. Apa ya dok hubungannya antara pencernaan sama kekebalan? Kan kekebalan tuh tadi dari vitamin dan lain sebagainya. Pencernaan hubungannya gimana dok? Betul. Jadi dalam sistem saluran cerna kita yang mungkin sering terdengar kan ada bakteri baik. Iya. Bakteri baik atau mikrobiota baik itu tadi itu memang membentuk sistem kekebalan tubuh kita salah satunya dan itu membentuk dalam jumlah yang cukup tinggi porsinya terhadap kekebalan tubuh. Makanya ya yang sering kita juga dengar kan ada penggunaan probiotik, prebiotik gitu ya. Nah itu memang salah satu hal yang penting dalam menjaga sistem imun secara keseluruhan. Karena mikrobiota baik tadi memang ada perannya dan cukup besar dalam membentuk sistem imun kita secara keseluruhan. Oke. Tapi kalau gini dok, kondisi orang lagi drop lah gitu ya, imun sistemnya nggak lagi baik. Berarti secara tidak langsung ada sesuatu yang nggak beres di sistem pencernaannya, ada pengaruh nggak sih? Nggak mesti. Jadi tapi kondisi tertentu yang bisa juga misalkan kondisi sakit terus kita juga mengkonsumsi antibiotik. Nah itu juga bisa mempengaruhi tuh mikrobiota baik karena juga kan yang akan merusak juga mikrobiota akibat penggunaan antibiotik tadi. Jadi kondisi-kondisi sakitnya sendiri bisa bikin mikrobiota sakit terganggu keseimbangannya sehingga juga mengganggu sistem imun. Tapi secara umum kita bisa menjaga nih mempunyai sistem imun yang baik dari pencernaan yang baik dengan mikrobiota yang baik. Salah satunya dengan tadi konsumsi prebiotik, probiotik yang cukup gitu ya. Supaya tadi sistem imun kita juga optimal fungsinya. Jadi betul. Oke. Jadi ada hubungannya ya antara pencernaan dan juga sistem kekebalan tubuh. Makanya penting bagi kita untuk makan yang baik-baik ya dok. Ya kan, untuk menjaga bakteri baik dan lain sebagainya supaya imun kita tetap terjaga dengan baik ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Makanan katanya itu paling berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh. Nah kalau tadi ngomong pencernaan, sekarang makanan.
kan sampai ada istilah gini ya dok ya, you are what you eat gitu ya. Kamu adalah yang kamu makan. Berarti makanan itu berperan penting, bukan dari kayak olahraga, tidur dan lain sebagainya gitu gimana? Berperan paling penting sih enggak juga sih. Jadi kalau kekebalan tubuh, sistem imun kita itu dibentuknya secara multifaktorial. Jadi bukan cuma makanan aja, banyak faktor lain, faktor genetik, jenis kelamin, usia yang tadi kita bahas di awal gitu. Terus lagi paparan lingkungan. Kalau kita tiap hari terpapar toksin, bahan-bahan kimia, itu juga berpotensi mengganggu sistem imun atau infeksi gitu. Jadi makanan ada porsinya, tapi bukan faktor paling utama, nggak terpenting gitu. Jadi semua faktor memang harus saling mendukung nih untuk kesehatan imun kita. Betul. Dok, itu kan sekarang ya dok ya, sorry itu banyak banget makanan-makanan yang ya kita harus bilang itu junk food atau fast food lah gitu ya. Dibandingkan sama orang-orang yang mungkin makannya jauh lebih sehat, raw food tadi, atau ada bahkan sampai ke organic food gitu ya dan lain sebagainya. Nah itu dalam jangka pendek mungkin orang nggak akan bisa ngerasain efeknya ya dok ya. Maksudnya kayak enggak kok kita makan fast food, junk food biasa-biasa aja, malah lebih happy karena kita suka dengan makanannya, hormon dopamin kita gitu kayak selain lain sebagainya itu kayak bikin kita happy gitu. Kalau makanan kayak organik lain sebagainya, aduh nasi merah, aduh gitu, gitu kayak malah nggak happy gitu. Tapi itu kan hanya sesaat aja. Kalau kedepannya itu pasti ngaruh nggak sih dok? Banget. Jadi memang pola makan generasi sekarang ini memang jadi problem ya Mas. Jadi yang kita bisa lihat sekarang nemuin orang obes, kegemukan itu lebih gampang. Dan sekarang problem juga tuh masalah penyakit metabolik, ya hipertensi, diabetes usia muda kita lebih gampang. Karena tadi terkait dengan ya salah satunya pola makan, terus apa yang kita jadi males bergerak dengan pola kehidupan sekarang kan apa-apa kita tinggal pesen gitu ya, olahraga juga. Betul. Mungkin tetap ada sekelompok orang tuh yang olahraganya tetap bagus ya. Tapi ya kebanyakan sekarang kita kan mager ya istilah anak-anak sekarang. Tahun sekali aja belum tentu lah. Gitu. Jadi memang pola yang sekarang memang mendukung ya memang ada potensi ke arah-arah perkembangan penyakit metabolik lebih lanjut gitu ya. Jadi ya memang harus diperhatikan dengan baik gitu. Makanan junk food, sedentary lifestyle. Betul. Aduh. Dok, ya harus dibenahi meskipun dalam jangka waktu kayak beberapa tahun ke depan nggak ada kerasa, tapi itu harus dilihat ke depannya gitu ya. Betul. Oke, yang terakhir. Nah ini dia hubungannya dengan vaksin, katanya bisa menguatkan imunitas. Meskipun kita tahu ya di luar sana pro dan kontra seputar vaksin ya dok ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi di luar itu kita ngomongin vaksin hubungannya dengan imunitas gimana dok? Oh iya, jadi vaksin itu kan adalah metode kita memasukkan kekebalan secara aktif. Jadi kan vaksin itu kan yang dimasukkan itu kan bagian dari bakteri atau virus tertentu ya, baik itu secara utuh atau yang dimatikan atau yang dilemahkan gitu kan, sehingga badan kita itu membentuk antibodi gitu kan Mas ya. Jadi suatu saat kalau kita terkena secara spesifik nih dengan kuman atau virus tersebut, maka kita secara alami sudah membentuk kekebalan. Artinya bukan berarti kita nggak jadi sakit tertentu, tapi kalaupun terinfeksi itu nggak akan menjadi penyakit yang berat gitu ya. Jadi betul vaksin dibutuhkan. Jadi dan dalam ruang lingkup yang lebih besar, kalau dalam suatu komunitas, kalau orang yang divaksin akan lebih banyak, dulu kan kita pernah dengar ya waktu zaman COVID namanya herd immunity. Nah jadi herd immunity itu juga penting, jadi kalau orang divaksin dalam jumlah besar, jadi kita juga membentuk satu sistem sehat, jadi untuk melindungi komunitas kita untuk tidak terkena penyakit yang lebih berat. Nah itu dia. Walaupun resiko tetap ada gitu. Walaupun resiko tetap ada. Dok, satu pertanyaan sebelum kita break. Oke lah, vaksin bisa meningkatkan imunitas. Tapi kenapa ya dok ya, kok ada tuh teman saya habis divaksin malah badannya demam. Loh, berarti nggak meningkatkan imunitas dong, bikin sakit dong gitu. Nah itu gimana tuh dok? Itu emang ada namanya kan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya demam itu memang salah satunya gitu, maksudnya emang nyeri di tempat suntikan, rasa demam, meriang, itu wajar kan, tapi kan hilang paling lama kan 72 jam setelah itu gitu. Kalau memang demamnya berkepanjangan, jangan-jangan memang ada yang lain lagi gitu ya. Infeksi kan juga banyak kejadian tuh, abis ini ada infeksi apa gitu, kejadian pas dicek ulang lagi. Jadi
nggak juga karena vaksinnya gitu. Oh, hanya kejadian ikutan pasca Betul, imunisasi. imunisasi. Bisa selesai 72 jam. Harusnya begitu. Tapi kalau lanjut sebenarnya sebelum dia vaksin pun sudah ada itu bibit penyakitnya Bisa gitu jadi, ya. Bisa jadi begitu. ya. Oke, jadi aman ya vaksinnya Aman. dan bisa meningkatkan imunitas. Terima kasih Dok, ini sudah terjawab. Nanti kita ngomongin seputar anemia juga di segmen selanjutnya ya. Siap. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Tadi kita bahas seputar imun dan kita sekarang membahas seputar anemia. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Mutmainah SPPDKI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari Primaya Hospital Depok. Oke Dok, selama ini mungkin kita sering lah mendengar istilah anemia gitu ya. Itu tadi saya keinget kayak dulu waktu saya kecil itu ya Dok ya, ada iklan di TV itu. Anemia itu digambarkan dengan orang yang lemes, lunglai, nggak bertenaga gitu ya. Dan rata-rata bintang iklannya itu perempuan gitu. Nggak ngerti sih kenapa hubungannya antara lemes dan perempuan. Nah, sebenarnya anemia itu kondisi yang seperti apa? 5L kali zaman dulu ya Mas ya? Oh, Yang kita dulu suka iya, lihat di iya, iklan. iya, betul. Iya betul. Jadi anemia itu sendiri sebenarnya kondisi yang nggak sehat nih, patologis namanya. Jadi kalau menurut WHO nih bikin klasifikasi gitu, kan yang kita ukur dari kondisi anemia itu kan hemoglobin namanya, HB gitu ya kalau kita gampangnya ya. Kalau yang disebut anemia, kalau untuk orang dewasa nih, kalau laki-laki itu kurang dari 13. Kurang dari 13. Betul. Kalau perempuan kurang dari 12. Tapi dalam kondisi tertentu seperti kehamilan nih, wanita dengan kehamilan itu kurang dari 11 yang masuk kriteria anemia gitu. Tapi sebenarnya anemia itu selama ini ya Dok ya, kita taunya itu orang awam kurang darah. Betul. Udah gitu. Terus darahnya emang kemana? Siapa yang ngisap gitu, gitu kan? Emang pergi kemana aja itu darah ngalir kemana? Kayaknya nggak ada yang keluar dari tubuh kita gitu. Itu Betul. gimana? Jadi anemia itu secara garis besar itu penyebabnya ada 3. Mas. Jadi yang pertama memang produksinya yang kurang. Jadi memang bisa penyebabnya karena produksinya kurang itu misalkan bahan baku pembentuknya kurang. Jadi ada yang namanya defisiensi atau kekurangan bahan baku. Misalkan yang paling banyak tuh anemia zat besi. Ya ada kemudian anemia karena kekurangan asam folat, ya itu kan vitamin B tuh, vitamin B9 atau kekurangan B12. Yaitu ada anemia yang kekurangan bahan tersebut. Ada juga anemia itu yang kedua disebabkan karena penghancuran sel darah merah sendiri. Jadi ada beberapa penyakit yang bikin memang darah merahnya itu dihancurkan. Bisa karena penyakit infeksi kayak malaria gitu ya, atau penyakit autoimun juga ada namanya anemia hemolitik gitu ya. Jadi menyebabkan darahnya itu sel darah merah atau eritrositnya lebih cepat hancur. Atau yang ketiga memang yang kasat mata, memang ada keluar darah yang memang dalam jumlah banyak gitu. Misalkan pasiennya atau orang tersebut mengalami cedera, ya trauma gitu ya, atau prosedur bedah gitu yang menyebabkan ada keluar darah. Jadi gitu yang bisa bikin seseorang jadi anemia gitu. Secara garis besar 3 tadi. 3 tadi ya, oke. Nah itu kalau lihat prevalensinya terutama kayak di Indonesia atau mungkin di dunia itu yang paling banyak yang mana itu Dok? Dari jenis kelamin nih. Dari mana nih maksudnya 3 Kalau yang tadi? dari 3 tadi? Oke, secara garis besar paling banyak memang anemia defisiensi, terutama defisiensi zat besi. Oh, Yang berarti paling banyak orang yang oral intake-nya kekurangan zat besi ya? Satunya bisa. Begitu. Oke. Atau sebenarnya kekurangan zat besinya itu murni dari makanan atau ada kondisi-kondisi orang yang memang dia selalu akan kekurangan terus zat besinya atau gimana? Bisa karena intake atau asupannya yang kurang, bisa juga ada gangguan penyerapan. Atau memang karena keluar darah yang banyak, jadi zat besi juga ikut kurang dong dalam darah kita gitu ya. Jadi kemungkinannya tetap masih ada. Kalau darah keluar ya zat besi juga menurun kadar dalam darah. Jadi itu butuh evaluasi lebih lanjut sebenarnya. Ya jadi kita berwawancara dengan pasien nih, bagaimana asupan makannya gitu ya, bagaimana pola dia makan yang kira-kira mempengaruhi penyerapan dan apakah memang ada pengeluaran darah yang disadari atau tidak disadari oleh pasien itu gitu. Itu saya
nggak tahu ya dok, ini koreksi kalau salah, saya tuh Ya. pernah pernah baca kalau nggak salah. Itu salah satu penyebab karena orang intake-nya memang kurang atau penyerapannya kurang itu biasanya itu karena hubungannya sama salah satu budaya yang udah terjadi di Indonesia kayaknya. Orang habis makan, sebenarnya dia banyak kandungan zat besi yang dimakan, tapi habis itu minumnya teh katanya. Nah hubungannya katanya kayak, wah kalau habis makan gitu ya terus minumnya teh itu bisa bikin zat besinya nggak terserap dengan baik, betul nggak sih dok? Betul, jadi Oh betul, beneran. memang disarankan saat kita konsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi, jangan bikin mubazir dengan kita mengkonsumsi kopi atau teh. Jadi itu mengganggu penyerapan, makanya disarankan minum-minuman tadi memang nggak pas kita makan besar gitu. Jadi memang pas misalkan lagi snack time gitu ya, makan makanan kecil biasa. Jadi memang ada penelitiannya kalau itu mengganggu penyerapan zat besi dari yang kita makan tadi. Oh bener ya. Tuh. Oh waduh, sekarang padahal orang-orang tuh kayaknya jarang ya habis makan terus minum air putih. Biasanya kayak teh. Apalagi sekarang, dok 5 meter sekali pada jualan tuh ya. Iya, betul, Kayak gitu ya. Bukannya nggak boleh, boleh. Cuman kalau bisa jangan pas lagi makan besar. Karena sayang zat besinya jadi mubazir ya dok ya. Oke, itu dari 3 jenisnya. Dan tadi kan dokter sudah ada mention juga tuh menyinggung masalah mungkin jenis kelamin, range usia gitu ya. Atau dengan orang-orang dengan kondisi tertentu deh, dengan riwayat kesehatan tertentu atau dengan komorbid tertentu. Kan mungkin ada yang orang-orang lahir dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah itu gimana dari jenis kelamin, range usia dan lain sebagainya? Jadi kelompok-kelompok yang Iya. rentan dengan anemia. Jadi kalau memang dari jenis kelamin ya perempuan akan lebih besar potensinya karena kan mengalami fase menstruasi. Oh iya betul. Problem menstruasi itu kan sendiri ada ya, kadang-kadang ada yang perdarahan yang nggak abnormal. Misalkan menstruasi jadi panjang atau volume darah yang dikeluarkan jadi lebih banyak. Belum lagi problem misalkan saat mengandung, misalkan lahiran ada resiko perdarahan yang juga bisa bikin anemia atau problem-problem selama kehamilan sendiri gitu. Jadi memang secara garis besar perempuan memang lebih berisiko. Terus lagi sebenarnya kelompok lain sih sama semua ya, kalau memang intake kurang bahan-bahan tadi pembentuk sel darah merahnya kurang ya akan anemia. Atau memang orang-orang dengan penyakit kronis. Jadi penyakit kronis, hampir semua penyakit kronis itu akan menimbulkan efek anemia. Oh iya. Betul, karena memang ada gangguan salah satunya pembentukan sel darah. Jadi pembentukan sel darah akibat namanya hormon eritropoietin juga akan terganggu. Jadi pembentukan sel darah merahnya nggak seefektif orang yang tanpa komorbid penyakit kronis tadi gitu. Oh pantesan kok orang-orang dengan penyakit kronik itu rata-rata agak lemes bukan karena hanya penyakitnya aja tapi karena kondisi anemia juga. Biasanya menyertai gitu. Oke, dok nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau ada masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar tadi kita bahas sistem imun, sekarang kita bahas anemia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Mutmainah SPPDKI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari Primaya Hospital Depok. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Gini ya, kadang-kadang tuh kita kalau ngomongin satu penyakit tertentu, itu worry sama dia nurun nggak ya gitu kan. Ada beberapa penyakit yang sifatnya menurun ya, dengan kita ngomong lah beberapa penyakit metabolik yang hubungannya kayak diabetes, hipertensi itu kayak anak cucunya itu kayak khawatir, wah jadi nggak ya. Nah ini kalau hubungannya dengan darah gitu ya, apalagi mereka terikat darah gitu kan, hubungan darah. Nah ini hubungannya juga dengan darah nih, anemia gitu. Nah kalau anemia itu sifatnya menurun atau enggak sih? Ada yang diturunkan. Waduh. Jadi ada beberapa kelainan darah yang gambarannya anemia yang memang diturunkan secara genetik. Yang ada juga yang terkait malah dengan kromosom seks seperti talasemia. Tapi lagi kan anemia kan banyak macamnya ya Mas ya. Jadi yang tadi defisiensi, ada anemia karena penyakit kronik ya. Jadi potensi untuk anemia itu ya genetik ada, maksudnya penyakit yang secara metabolik yang resiko untuk diturunkannya ada juga nanti kan bisa berujung juga ke kejadian anemia gitu ya. Bahkan penyakit-penyakit kronis seperti kanker itu kan juga
secara genetik ada potensi turun kan, Betul. dan itu kan juga bisa berakhir dalam bentuk apapun, kanker darah ya, kanker misalkan kanker jaringan non yang bukan darah nih, kanker padat gitu ya, ya tetap jadinya anemia kan bentukannya. Sebenarnya anemia kan bukan satu penyakit tertentu ya, tapi bisa jadi satu gejala dari satu penyakit gitu. Jadi ya bisa diturunkan. Bisa diturunkan. Bisa. Risiko ada tapi gini, bibitnya itu udah ada, tinggal ada pemicunya atau enggak gitu ya dok ya. Makanya harus jaga, kayak mungkin kalau ada silsilah di keluarga kita di atas itu ada anemia, kemungkinan kan di bawahnya ada, meskipun mungkin bisa nyebar gitu ya. Maksudnya tidak anemia yang jenis ini gitu. Berarti memang harus jaga-jaga kayak lifestyle gitu, perlu dijaga nggak sih dok? Jadi harus diluruskan dulu nih, kalau anemianya memang suatu kondisi penyakit kelainan darah yang diturunkan, ya kayak tadi ya yang saya sebut talasemia yang paling banyak tuh ya. Nah itu juga ya memang harus dimitigasi resikonya gitu ya. Iya. Kemungkinan kita harus lebih waspada gitu. Tapi kalau yang terkait misalkan penyakit lain yang nanti akan menimbulkan anemia, itu juga ya harus diperhatikan tetap gitu. Ya, intinya dimitigasi ya. Mitigasi itu nggak hanya untuk bencana ya. Mitigasi juga penyakit ya. Betul. Silsilahnya seperti apa supaya bisa siap lah, standby gitu ya. Oke, tapi kalau tadi ngomongin, dokter kan ada bilang sebenarnya anemia juga jadi gejala untuk satu penyakit mungkin ya tertentu gitu. Nah kalau ngomongin gejalanya sendiri gitu, gejala anemia itu seperti apa yang mungkin khas terjadi gitu? Sebenarnya kan kalau anemia tuh variasi ya, bervariasi banget gejalanya. Jadi tergantung juga lamanya. Jadi kalau orang yang memang menderita anemia udah lama tuh biasanya badannya sih membentuk kompensasi. Jadi nggak seakut atau seberat orang yang kehilangan darah dalam kondisi akut. Misalkan cedera, ada perdarahan akut. Jadi kan Karena dia udah beradaptasi gitu nggak sih dok? iya, kadang-kadang kita malah pas cek darah nih baru dapat, misalkan lagi medical check up nih pasien bahwa kok saya anemia ya dok gitu kan, padahal rasanya biasa aja. Lalu kan dokternya merunut nih, kita tanya-tanya gimana, ada masalah pencernaan atau enggak. Kadang-kadang kan dapat anemianya dia nggak cerita, ternyata MBY-nya udah bertahun-tahun gitu. Jadi anemia atau masalah pencernaan lain, misalkan dia luka lambung yang memang sudah ada perdarahan tapi perdarahannya samar gitu, baru kita tahu nih pas cek feses nih, baru ada darahnya ternyata. Jadi ini bertahun-tahun dan bikin ya HB-nya turun gitu, jadi anemia. Jadi gejalanya ya akan macam-macam. Kalau yang tadi yang lama dan nggak jelek-jelek banget nih HB-nya, ya mungkin dia akan yang rasa cepat lemas, tapi kok kayak biasa aja gitu ya. Tapi juga banyak kondisi yang anemianya yang berat, lalu ya gejalanya kalau kita bilang sih gangguan hemodinamik tuh, jadi lemes, kadang-kadang kita ukur tensinya turun, atau kemudian dia suka berdebar-debar, jadi pas dicek denyut jantungnya jadi lebih cepat gitu. Atau kadang-kadang anak-anak usia remaja ya itu sering juga yang gampang pingsan karena anemia. Tahu-tahunya anemia gitu ya. Nah itu dirunut lagi nanti penyebabnya apa anemianya, harus di follow up lagi anemianya karena apa. Oke, nah untuk yang kompensasi sampai bertahun-tahun dan mereka let's say kayak quote and quote beradaptasi sehingga kayak baru di MCU ketahuan di anemia pada kayak saya biasa-biasa aja dok. Itu berarti dia nggak apa ya dok ya, nggak notice, nggak aware, nggak ngerasain banget. Maksudnya itu mild ya, lumayan ringan banget lemesnya, kan kadang nyaru ya dok, kayak lemes ini lemes anemia atau ini lemes karena capek kerja gitu, itu gimana? Ya karena kan lemes itu kan kemungkinannya banyak banget ya, kalau kita capek kerja, gangguan lagi mental, lagi nggak stabil gitu, kayaknya cepet lemes ya gitu ya. Tapi kalau pemeriksaannya objektif nih, pemeriksaan HB, hemoglobin memang sudah masuk kriteria, berarti emang dia anemia. Nah ya jadi tadi balik ke pertanyaannya ya, kita lihat dulu nih, emang anemianya udah kan ada klasifikasinya lagi nih, sedang, ringan, berat gitu ya. Jadi yang mana yang memang kita harus treat, misalkan dengan yang, tapi intinya kita harus lihat dulu penyebabnya. Jadi anemia itu kan kita bisa cari tahu nih, ini pasien nih kenapa nih anemia, kira-kira karena apa? Memang dia ada pengeluaran darah, atau memang ada tadi gangguan defisiensi, kekurangan zat pembentuk sel darah merahnya, atau yang lain gitu. Kan nanti pemeriksaan dokternya akan lebih lengkap nih, cari tahu. Nanti kita obatin berdasarkan kausanya, penyebabnya, anemianya karena apa gitu. Oke, itu tadi yang menarik itu ada klasifikasinya lagi, yang ringan, sedang, dan berat dibandingkan tadi dengan beberapa jenis sebelumnya gitu ya. Nah itu kalau ngomongin ringan, sedang, beratnya dia bisa berbeda-beda lagi nggak sih gejala yang ditimbulkan ke orang itu atau gimana dok? Ya seringkali tergantung
anemia itu lama atau enggak ya. Oh. Kalau secara kita praktek hari-hari nih ketemunya gitu. Kadang kalau misalkan dia karena penyakit ginjal nih, pasien dengan gangguan ginjal, anggap aja dia sakit gula udah lama terus berkomplikasi ke gangguan gagal ginjal tuh biasanya kan HB-nya juga turun tuh. Tapi turunnya nggak turun-turun banget nih. Biasanya di ya 8, 9, 10. Tapi pasien kayak biasa aja. Cuman kalau kita lihat walaupun agak samar-samar tuh udah kayak pucat ya pasiennya gitu ya, udah kelihatan sedikit. Nah, kadang-kadang juga yang suka ada juga yang udah datang tuh yang memang berat HB-nya tuh karena saya pernah dapetnya sampai 4 gitu ya, 7 gitu kan, itu udah termasuk kategori berat itu ya. Iya. Nah ya memang beda lagi treatmentnya karena kalau sudah yang masuk kategori berat kan kita harus dan sudah terganggu secara hemodinamik nih keluhannya sudah banyak ya. Yang kita kerjakan adalah secara cepat masukin darah ya transfusi gitu ya. Jadi memperbaiki keluhan pasien secara umum karena itu akan bikin dia nggak produktif banget. Nggak fungsional gitu, nggak bisa ngapa-ngapain kan pasiennya kalau udah lemes banget. Oke, tapi dalam anemia itu ketika terjadi kayak yang paling bisa dinotis itu kan lemesnya ya gitu ya. Itu dia sifatnya menetap ya dok ya atau bisa hilang timbul atau gimana? Ya akan menetap kalau nggak diperbaiki gitu. Karena ya kalau nggak diperbaiki resiko turun lagi HB-nya kan ada banget gitu ya. Betul. Jadi kita harus cepat perbaiki. Penyebabnya apa? Jadi anemia gitu. Jadi ketahuan kok ini orang lemes. Biasanya kan kalau orang lemes capek kerja ya dok ya kayak tidur dulu gitu ya istirahat atau makan karena kelaparan habis itu bisa seger lagi gitu kan. Tapi kalau kayak udah makan udah tidur masih lemes juga ini berarti kayaknya mungkin bisa jadi mengarah ke anemia makanya perlu diperiksa ya dok ya. Nah periksanya seperti apa ngobatnya seperti apa nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas seputar anemia. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Mutmainah SPPDKI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari Primaya Hospital Depok. Oke, kita lanjut lagi. Dok, ini kan tadi disebutkan ada beberapa penyakit yang ada hubungannya dengan anemia gitu ya. Nah sekarang kalau kondisinya mungkin sama-sama dibalik nih ya. Nggak ngerti maksudnya ini penyakit A bisa berakibat pada anemia. Atau anemia yang juga bisa berkomplikasi ke penyakit yang lain. Karena kan gini, tubuh kita kan butuh darah dok gitu ya. Pastilah gitu, kita nggak bisa hidup tanpa darah yang berputar ke seluruh tubuh kita. Nah sekarang apa ya bahasanya? The worst skenario-nya itu skenario terburuk ketika orang mengalami anemia dan mungkin penanganannya telat atau tidak tertangani dengan baik itu bisa komplikasinya kemana aja? Jadi komplikasi anemia itu bisa kena ke berbagai organ. Ada penyakit jantung juga penyakit jantung anemia gitu ya. Jadi disebabkan karena terlalu capek ya untuk mengkompensasi kebutuhan selama ini gitu. Jantungnya bekerja lebih keras gitu. Nah juga pada kelompok-kelompok tertentu nih, misalkan pada ibu hamil yang dengan anemia gitu, nanti kan ada beresiko terhadap anak gitu. Salah satunya anak yang dilahirkan bisa juga dalam kondisi anemia, belum lagi resiko nanti pemulihan pasca lahiran gitu akan terpengaruh ya. Jadi juga secara umum anak yang dilahirkan ini juga kalau anaknya anemia kan imunitasnya, daya tahan tubuhnya, kekebalan tubuhnya juga lebih rendah. Dalam masa pertumbuhan anak pun jangka panjang kalau anemia komplikasinya kan kalau anak dalam masa pertumbuhan ya macam-macam gangguan tingkat kecerdasan secara umum, gangguan pertumbuhan gitu. Jadi ya akan banyak lagi komplikasi-komplikasi lain termasuk resiko terjadinya infeksi jangka panjang kalau dalam kondisi anemia. Dok kalau untuk orang dewasa kan ngerti ya maksudnya kayak badan kita lagi nggak enak nih lemes apa segala macam kita bisa apa ya kayak menilai diri kita sendiri. Betul. Meskipun terkadang nggak objektif ya tapi setidaknya tahu lah gitu. Nah kalau anak-anak dok gitu kan apalagi untuk ibu-ibu yang nggak kadang lagi sibuk dan lain sebagainya nggak ngerti kayak anaknya ya pada anak ya kayak anak umumnya aja gitu tapi ternyata anak ini anemia gitu itu gimana? Ya kalau paling gampang sebenarnya ngelihat
penampakan fisik anak ya. Oh, Anak kelihatan ya? pucat, Oke, oke. misalkan itu kok jadi anaknya gampang lemes, tidak aktif gitu ya. Atau gangguan pertumbuhan, kok dengan umur segini pertumbuhannya jadi kok nggak sama kayak teman-temannya, atau kok lebih lebih pendek ya, berat badannya kok nggak ini. Atau kok anaknya gampang ngantuk, belajar sebentar-sebentar kayaknya nggak semangat gitu ya. Nah ya ada baiknya juga kita periksa dulu nih anak gitu ya. Jadi diperiksa dulu secara umum, kan itu pemeriksaan nggak susah gitu ya kalau untuk menentukan anemia. Pemeriksaan darah rutin aja kita udah bisa dilihat tuh anak ini sesuai nggak dengan, karena kan umur juga berbeda nih, klasifikasi umur pada anak tuh ketentuan anemianya beda lagi. Nah kalau udah masuk kategori ya kita tetap harus telusur nih penyebab anak ini anemianya karena apa gitu. Oke. Nah ngomong yang tadi katanya pemeriksaannya cukup mudah gitu ya. Itu gini dok, kan kadang kala ya, sebelum itu aku mau nanya deh. HB itu bisa naik turun nggak sih dok di kondisi orang tersebut? Bisa naik turun? Bisa. Nah oke, sekarang urusannya dengan pemeriksaan HB gitu ya. Untuk mengetahui ini orang anemia atau enggak. Bisa jadi nggak dok kayak, aduh kayaknya gini, coba cek deh. Ternyata HB-nya bagus gitu ya. Udah di standar lah gitu. Terus kemudian nggak tahu berapa lama, berapa bulan, kok suka lemes-lemes. Tapi kan dulu udah cek HB-nya bagus, kok lemes-lemes ya. Mau cek lagi deh, baru sebulan gitu ya. Nah itu maksudnya kayak untuk menilai dia anemia atau enggak itu cukup sekali cek HB bagus atau HB nggak bagus terus dia divonis diagnosis anemia, atau perlu berapa kali dan per berapa lama frekuensinya atau gimana? Ya itu bukan suatu pemeriksaan yang memang kayak kita periksa, kan kita harus memang ada effort khusus ya kalau itu harus datang ke lab gitu ya. Yeah. Sebenarnya balik lagi ke keluhan kita. Memang pertama itu kita berangkat dari keluhan secara klinis nih. Ada keluhan apa? Curiga mah boleh-boleh aja. Cuman kalau dalam rentang waktu yang cukup lama kemudian dia memang tadinya nggak anemia terus sekian bulan kok periksa lagi anemia, sesuatu nih pasti. Gitu. Dan secara garis besar pemeriksaan darah itu cukup menggambarkan sih, kan kita kan ada pemeriksaan yang lebih detail tuh di dalam satu panel hematologi gitu ya. Nah itu biasanya dokter tuh akan lihat, oh ini kelihatannya sih cenderungnya ke arah ini nih, anemia defisiensi apa gitu mungkin, yang nanti harus dibuktikan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Nah tetap juga kita harus menelusur ini pasien ada penyakit apa lagi penyertanya gitu. Kalau memang nggak ada apa-apa, semua kita periksa sehat, penyakit-penyakit metabolik lain penyertanya nggak ada keganasan gitu ya. Jadi ya mungkin defisiensi aja gitu, kekurangan apa, zat besi atau kekurangan apa, dalam kondisi apa ini pasien yang harus memang diperiksa lebih lengkap gitu. Pasti ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya ya. Iya. Dan nanti kan ketahuan tuh, misal dari MCU kan biasa paket basic ada lah ya untuk HB kan pasti kayaknya udah standar lah gitu mengetahui. Oh ini kayaknya HB-nya rendah nih, kemungkinan anemia seperti apa. Nah ditelusuri apakah defisiensi zat besi atau lain sebagainya. Nanti pasti kelihatan di situ ya dok ya. Iya. Dicek sama dokter, oh, ini kayaknya di sini masalahnya. Oke dok, sebelum lanjut kita ada DM Instagram, saya bacakan ya. Iya. Ini dari Ibu Friska. Dok, apa benar kalau ibu hamil, ini baru kita bahasnya, ibu hamil itu berisiko anemia? Gejala dan penanganannya gimana ya? Terus bedanya kurang darah sama darah rendah apa ya? Oh iya, ini mungkin banyak orang yang belum paham nih dok ya. Yang pertama dok, ibu hamil berisiko anemia nggak sih, gejala dan penanganannya gimana? Apalagi tadi sampai dibahas anaknya juga bisa lahir dengan keadaan anemia, kan serem juga ya dok ya, itu gimana dok? Ya jadi kondisi kehamilan sendiri bisa memang itu anemia bisa terjadi. Jadi karena yang pertama karena volume cairan di badan setiap wanita hamil itu bertambah. Jadi ada namanya anemia delusional. Jadi memang karena volumenya bertambah, jadi HB-nya tuh kayak menurun gitu. Jadi tapi itu bukan kondisi yang maksudnya yang harus dikoreksi banget gitu ya. Kecuali karena penyebabnya lain yang paling sering juga itu anemia defisiensi zat besi pada ibu hamil, karena kebutuhannya kan meningkat untuk ibu dan janinnya karena kebutuhan yang lebih tinggi. Nah jadi keluhannya akan sama gitu, tetap yang tadi 5L yang biasa lah gitu ya. Dan memang ibu hamil juga karena penambahan berat badan, keterbatasan bergerak gitu ya. Jadi memang kondisi-kondisinya memang harus dibuktikan secara pemeriksaan objektif, cek darah dulu gitu. Dan biasanya dokter kandungan itu sudah menyiapkan nih, karena memang ini paling sering kejadian, mereka akan meresepkan misalkan suplemen zat besi
Oh, paling sering ya dok, berarti udah common ya, udah Iya. umum banget ya. Zat besi, biasanya kan dokter kandungan akan memberikan asam folat, memang karena kebutuhannya meningkat kan untuk ke ibu hamil dan memang itu juga berfungsi ini untuk kesehatan janin kan, pertumbuhan janin itu kan membutuhkan asam folat yang cukup, vitamin B12 gitu ya. Jadi yang tadi zat-zat gizi ini yang diberikan dalam bentuk suplemen biasanya pada ibu hamil. Nah tadi pertanyaan berikutnya tuh masalah tekanan darah. Kurang darah sama darah rendah. Sama darah Ini rendah. sama-sama darah sih, sebenarnya mungkin banyak yang belum paham nih dok. Ini berbeda banget. Beda banget Ya. Kalau kurang darah ya karena HB-nya rendah, anemia. Tapi kalau darah rendah karena tekanan darahnya yang kita periksa melalui pemeriksaan yang tadi yang pakai tensimeter itu ya. Oh. Tekanan darah rendah. Yang kayak hipertensi, kalau darah tinggi itu berarti ya darah hipertensi ya. Iya, kalau ini hipotensi namanya. Tekanan darahnya rendah. Bukan kekurangan darah. Bukan, beda. Jadi tekanan darahnya. Kalau tekanan darah kan menggambarkan ya kemampuan jantung pada saat dia berkontraksi, saat relaksasi yang digambarkan melalui angka tekanan darah itu beda. Tapi kalau anemia memang kurang darahnya, sel darah merahnya memang kurang gitu. HB-nya kurang kalau dalam laboratoriumnya. Oke, memang volumenya yang kurang ya. Betul, salah Oke. satunya bisa karena volumenya kurang. Volumenya yang kurang ya. Oke, tapi tadi yang saya mau tanya lagi satu, kalau untuk ibu hamil itu apa semua pasti akan mengalami anemia atau untuk case-case tertentu? Ada juga nggak ibu hamil yang tidak mengalami anemia? Ada, kalau memang dari awal kondisinya baik gitu, memang dietnya baik. Jadi dari awal itu memang HB-nya cukup tinggi. Misalkan walaupun dia ada delusional anemia karena kehamilannya pun ya masih dalam kategori baik gitu. Tetap bagus gitu, tapi ya balik lagi nanti dokter kandungan akan menilai nih harus tetap disuplementasi atau enggak pasien ini gitu. Oke, Terkait kebutuhan yang lebih tinggi Oke, saat oke. hamil. Makanya itu penting banget ya, namanya orang atau ibu hamil itu cek kesehatannya Harus. untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Friska. Dan kalau Ibu Friska yang hamil tadi ya, semoga kehamilannya sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Siap. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Mutmainah, SPPD KAI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, sekarang kita menuju ke penanganannya seperti apa. Katakanlah udah MCU, udah ketahuan nih HB-nya rendah banget nih, dan setelah diteliti ya ada kecenderungan ke anemia. Entah itu anemia karena defisiensi zat besi dan lain sebagainya. Nah sekarang kita ngomong penanganannya atau pengobatannya gitu. Itu biasanya seperti apa? Apa beda nggak sih antara kayak, oh ini kekurangan zat besi berarti ya intake-nya aja dilebihin zat besi gitu. Atau yang lain-lain gimana? Itu penanganannya bisa beda-beda atau gimana? Iya, balik lagi ke kausanya, penyebabnya. Kalau memang zat besi ya suplemen banyak gitu ya. Nah, tinggal lagi kalau yang lain-lain nih, misalkan anemianya kekurangan apa, asam folat, kekurangan vitamin apa nih B12 gitu kan, suplemennya juga ada juga semua gitu. Tapi misalkan juga karena ini penyakit kronis, penyebab anemianya ya beresin penyakit kronisnya, ya anemianya akan membaik juga gitu ya. Jadi balik lagi ke kausanya, penyebabnya apa ya. Kalau memang dia karena darah yang keluar ya ganti darah gitu. Karena misalkan pasien tadi yang kita ceritakan di awal, misalkan cedera, ada trauma, proses bedah yang menimbulkan ada perdarahan yang aktif gitu ya, gantinya ya harus darah, harus cepat juga gitu. Transfusi gitu. Oke, dok, kita mulai dari yang defisiensi katakanlah zat besi gitu ya, atau tadi asam folat ataupun B12 gitu. Ya. Semudah udah makan atau konsumsi suplemen yang mengandung itu and that's it, finish, atau gimana? Ya enggak juga, jadi memang harus dibarengi, ya suplemen nggak apa-apa tetap jalan, tapi tetap dibarengi dengan intake gizi yang seimbang. Jadi pembentukan sel darah merah tadi ya zat-zat besinya harus cukup gitu, dari mana, dari sayuran, protein gitu harus kita cukupi semuanya gitu ya. Dan itu butuh waktu, nggak segampang itu kan. Jadi karena tadi kita ceritakan kan tadi pembentukan sel darah merah itu kan butuh waktu sampai 120 hari untuk meregenerasi. Jadi memang harus memaintain baik itu intake ya, kalau atau suplemen memang diperlukan, itu kita butuh waktu untuk menghasilkan regenerasi sel darah merah yang dalam jumlah cukup gitu untuk mengatasi kondisi anemianya gitu. Ya Oke. jadi. Tapi sebenarnya gini dok,
kan kadang-kadang ya namanya manusia ya, ini bukan program robot yang ini kadang ada miss-nya, ada cheating day dan lain sebagainya lah gitu. Itu ketika orang lagi masa kayak oke aku mau naikin zat besi B12 atau apapun itu gitu ya. Nah, ketika di perjalanan itu ada miss-nya, bisa jadi HB-nya turun lagi dong. Oh, enggak kayak gitu juga. Jadi suplementasi itu bukan kayak kita minum obat ya. Memang kebutuhannya memang maksudnya konsentrasinya harus cukup terus gitu. Tapi ya memang kalau dalam kondisi-kondisi memang terutama kan sebenarnya suplementasi itu memang kita jelas defisiensi nih. Iya. Terus kita dalam kondisi memang orangnya tuh kita sadar kalau intake kita tuh nggak bagus sebenarnya. Suplementasi memang jadi jalan keluar gitu. Tapi tetap aja memang harus dibarengi dengan intake gizi seimbang tadi. Balik lagi gitu ya karena itu nggak cukup juga gitu. Tetap makanan yang baik itu akan menghasilkan yang lebih baik gitu dibanding suplementasi. Suplementasi tetap jalan nggak apa-apa tapi tetap intake. Nah itu ya buat diri sendiri ya dok ya, masa nggak saya sama diri sendiri ya, betul. gitu ya. Nah kalau hubungannya dengan penyakit kronik gitu ya, katakanlah metabolik, agak berat dong dok kalau dia diabetes kan nggak akan ada kelarnya, dalam artian kayak nggak bisa sembuh lah, hanya bisa terkontrol. Nah itu berarti seumur hidup juga orang ini anemia atau gimana? Enggak juga ya. Biasanya kalau yang anggaplah kita bilang pasien diabetes nih, biasanya kalaupun anemia yang lumayan nih derajatnya sedang atau berat itu biasanya dia sudah terkomplikasi dengan organ besar. Misalnya tadi yang paling sering sih gangguan fungsi ginjal biasanya. Memang anemia paling sering tuh. Karena memang salah satu gejala gangguan ginjal lanjutan itu kan memang anemia salah satunya. Nah jadi sebenarnya dalam pengobatan kayak tadi diabetes kan kita mengobati penyakit awalnya dulu nih. Ya, tapi kalau memang sudah terlanjur jadi dalam kondisi, dia jatuh dalam kondisi gagal ginjal yang bikin dia anemia, ya kita lihat juga nih kapan dia memang membutuhkan misalkan transfusi. Kalau memang sudah terganggu, tadi ada gangguan hemodinamik namanya, memang sudah keluhan-keluhan akibat anemia yang sudah sering muncul, ya kita harus masukkan darah. Bahkan dalam ada juga kondisi yang harus kita masukkan namanya eritropoietin. Dalam kondisi gagal ginjal lanjut tuh sering juga dikasih pasien-pasien misalkan pasien cuci darah gitu ditambahkan eritropoietin untuk membentuk sel darah merah yang lebih bagus gitu untuk mencegah jangan memperberat anemianya lebih lanjut. Tapi sebenarnya anemia itu bisa sembuh nggak sih dok? Maksudnya bisa ditanggulangi ya. Tapi balik lagi tadi penyebabnya apa nih? Kalau untuk kayak yang kurang atau defisiensi zat besi bisa diakali dengan zat besi intake-nya gitu. Tapi kalau untuk yang berat-berat kan harus kembali lagi ke pemicunya yaitu penyakit kroniknya gitu ya dok ya. Nah itu bisa seiring sejalan nggak sih pengobatannya atau gimana tuh dok? Bisa sih, maksudnya kan kita itu yang gunanya darah itu kan sebenarnya transport gas ya, baik itu oksigen, perputaran karbon dioksida dalam darah gitu ya, supaya seluruh badan kita itu berfungsi secara optimal gitu fungsinya gitu. Jangan sampai kondisi anemia itu bikin ini pasien nggak fungsional, nggak produktif gitu. Jadi kita akan lihat ya pasien per pasien nih kebutuhannya apa. Karena Jadi beda-beda ya. akan beda-beda kebutuhannya. Kapan kita harus treat dengan ini, bisa beda kapan kita harus transfusi, misalkan masukin hormon yang tadi eritropoietin misalkan. Jadi ya akan berbeda satu dengan yang lain. Oke, jadi tergantung penyebabnya, case by case dan tergantung kondisi pasiennya. Oke, terima kasih Dr. Mutmainah. Hari ini kita mendapat banyak sekali pengetahuan seputar anemia yang menjadi pertanyaan saya sejak generasi 90-an ya. Oke, terima kasih dok. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Mutmainah. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda supaya nggak mengalami anemia. Sampai jumpa.